Acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai Indonesia, apa kabar? Wah, senang ya Sasa Harun bisa hadir lagi nih untuk Anda. Selama 1 jam ke depan gak sendirian dong. Tahu lah ya kalau Sasa udah nongol membawa sebuah informasi seputar kesehatan yang penting banget untuk Anda. Berarti Sasa nongolnya sama Pak Nyoto. Halo Sasa, udah mulai musim hujan ya. Kadang-kadang panas, kali besoknya hujan gitu ya. Sekarang kalau udah pakai ber udah pasti basah aja. November, Desember, Oktober, diawali dari September, Oktober, November, Desember gitu kan. Jadi mungkin peak-peaknya mungkin Januari, Februari. Kita kedatangan tamu gak ya? Tamu banjir. Sepertinya kalau untuk di daerah Jakarta Utara tuh, daerah Lodan tuh udah sering banget Pak. Beberapa hari yang lalu juga kan banjirop di daerah Lodan Raya tuh, daerah Ancol. Itu juga kedatangan tamu yang datangnya secara tiba-tiba tanpa diundang. Nah gitu. itu dia, karena begitu banyak hujan yang demikian deras dan faktor banjir yang bisa masuk ke rumah-rumah tanpa diundang, itu juga membawa penyakit. Iya, jadi bener. kurang lebih ada 6 penyakit deh yang umum terjadi pada saat musim hujan gitu ya. Yang udah umum sih pasti influenza, ya kan. Itu harus diwaspadai ya Pak ya. Terdengarnya sih sepele banget. Mungkin nggak musim hujan pun kita pernah kena influenza. Kena itu. Tapi hati-hati kalau dibiarkan begitu aja bisa dampaknya akan lebih besar. Bisa pneumonia juga ujung-ujungnya kan. Itu dia. Lama-lama bisa ke bronkitis kemana-mana. Kemudian biasanya selain influenza itu diare. Karena bakteri E. coli ya, itu banyak makanan terkontaminasi. Karena kan banjir, banyak bakteri-bakteri yang hidup, yang aktif. Akibatnya banyak orang kena diare, buang-buang air aja ya. Kemudian demam tipoid atau penyakit tipes ya, penyakit tipes itu juga banyak akibat terkontaminasi bakteri Salmonella typhi atau Salmonella paratipi ya. Bukan TV yang kita tonton, itu nama bakteri itu. Bukan TV LED ya. Bukan ya. Jadi kita termanifestasi dari penyakit tipes, diare, influenza, itu yang mesti kita waspadai. Belum lagi demam berdarah. Oh iya benar. Ya. Nah demam berdarah itu yang paling gak enak itu kayak ada masalahnya di mana tuh. Kita demam nggak turun-turun walaupun demamnya tuh remang-remang ya, nggak panas-panas banget. Tapi yang kita khawatirkan bisa pendarahan serius, bisa keluar darah dari seluruh rongga kita, dari hidung, dari kuping, dari mata, dari mana. Akibatnya pecah pembuluh darah, pecah sel-sel darah kita. Akibatnya banyak yang game over, alias RIP, alias innalillahi gitu kan. Karena tidak berusaha untuk memperkuat imunitas pada saat kena serangan demam berdarah. Dan yang paling gak enak itu otot-otot, linu-linu ya. Sendi-sendi itu nyeri, gak nyaman gitu, disebut breakbone. Jadi kalau kita udah kayak digebugin satu kampung gitu ya, terus sudah panas gak turun-turun, jangan-jangan DBD. Kita harus cek ke klinik, ke rumah sakit, ke dokter, cek kadar mengenai darah kita, apakah kita terkena demam berdarah. Karena kalau kita nggak segera diatasi, kadang-kadang bisa game over. Kan biasanya kalau DBD itu kan ditandai dengan bintik-bintik merah ya di sekujur tubuh. Tapi nggak semua loh Pak. Waktu itu pernah ada beberapa teman saya yang kena DBD tahun lalu, itu tidak bintik-bintik merah, cuman badannya, terutama tangan dan juga mukanya itu merah semua, dan ketika diambil darah ternyata positif DBD. Kalau dulu saya DBD bintik-bintik merahnya banyak gitu. Kalau teman saya enggak, katanya udah pecah darahnya. Udah pecah ini ya. Jadi merah, sel-sel darahnya udah pecah, jadi cuma kayak merah biasa gitu loh, cuman panas banget. Waduh. Gitu. Nah itu biasanya udah angkat tangan kaki deh yang mengatasin. Makanya kita kalau sakit apapun itu pengobatannya bukan pada saat kita sudah parah baru kita obati. Jadi masih gejala, masih tahap-tahap awal, kita sudah berusaha untuk menyembuhkan semua penyakit yang akan menyerang tubuh kita. Nah, jangan kita tunggu sampai kronis, sampai parah sekali apapun itu baru kita berobat ya. Kalau tertolong, kalau enggak kan kita banyak yang nyawer ya. Banyak nyawer, emang lagi dangdutan. Bukan nyawer ya, banyak yang takziah. Kemudian ada lagi yang kena penyakit malaria ya. Tapi kalau malaria mungkin bukan Indonesia
Barat kali ya, Indonesia Timur kali ya. Kalau musim hujan banyak yang kena malaria. Terutama daerah Indonesia Timur seperti Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua itu banyak kalau musim hujan. Kalau sini kayaknya udah hijrah itu nyamuk-nyamuknya. Di sini DBD. Di sini DBD. Kemudian leptospirosis itu disebabkan oleh kencing tikus. Oh iya, Ya, nah penyakit ini sih sebenarnya cukup populer lama-lama karena banyak yang terkontaminasi dari leptospirosis ini, kencing tikus ini dari binatang pengerat gitu ya, demam tinggi, sakit kepala, mual, muntah, matanya merah, menggigil, otot betis sakit, ya ini pas dicek kena leptospirosis. Nah ini penyakit-penyakit akibat musim hujan, kemudian sanitasinya memburuk akibat banyak banjir. Nah, gimana sih caranya kita mengatasi hal ini? Ya, jaga kesehatan, jaga kita punya imunitas. Kita mesti banyak konsumsi makanan yang sehat, makanan yang bergizi, jauhi makanan yang banyak mengandung zat-zat yang melemahkan imunitas kita. Seperti makanan yang kaya dengan gula, kaya dengan zat-zat kimia, pengawet, perasa, pelembut, pengental, dan sebagainya. Jangan kebanyakan yang goreng-gorengan. Nah, kita konsumsi suplemen yang aktif, ya. Jadi kita konsumsi sayur-sayur buah-buahan, apalagi sayur buah-buahan sangat efektif meningkatkan imunitas kita, daya tahan tubuh kita pada saat cuaca yang sudah makin hujan deras, dingin, kebanjiran dan sebagainya. Nah, solusi yang lebih simpel ya kita konsumsi Ziman, karena Ziman itu kan antioksidan aktif yang sangat efektif untuk meningkatkan imunitas kita. Nah, kita kalau bisa kita simpan di rumah, kita konsumsi. Kalau ada sesuatu keluarga yang terdekat sakit, kita bisa sebagai tameng agar tidak menjadi lebih parah lagi dan bisa segera tertolong. Seperti itu. Oke, itu dia beberapa penyakit yang perlu diwaspadai ya saat musim hujan. Terdengarnya memang ya biasalah flu, demam. Terdengarnya sih biasa, tapi kalau tidak diatasi dengan baik, tidak sempurna, ya bisa-bisa itu game over ya. Yuk, yang mau tanya-tanya seputar kesehatan, mau konsultasi seputar kesehatan sama Pak Nyoto, silakan loh ya. Saya tunggu di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Yang mau tanya seputar Ziman juga boleh loh ya, silakan. Nggak usah ragu, nggak usah malu, langsung aja ditanyakan via WhatsApp. Yang mau beli Ziman juga boleh langsung datang ke radio kesayangan Anda ini, harganya Rp200.000. Yang mau subscribe YouTube kita juga boleh. Oh ya, lupa ya. Bagi mereka yang subscribe YouTube kita akan mendapatkan balasan dari Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Balasan yang luar biasa besar manfaatnya ya. Apalagi share. Share, kasih tahu ke teman-temannya gitu. Jangan lupa di like, di komen. Yang paling penting sih di share, kasih tahu ke teman-temannya ya. Karena informasi kesehatan ini penting banget buat kita semua. Oke, nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman selama 1 jam ke depan ya. Yang mau tanya silakan, kita tunggu di 081 511 103 103. Sekali lagi di 081 511 103 103. Tadi di awal ya, di segmen yang pertama kita bahas tentang penyakit apa aja sih yang harus kita waspadai di saat musim hujan tiba ya. Ada demam berdarah, malaria, penyakit yang terkena dari kencing tikus, kemudian influenza, dan juga yang lain-lainnya. Nah, yang mau saya tanyakan, ada nggak sih Pak penyakit-penyakit, kan kita tinggalnya di Indonesia nih ya, betul. Bukan di Amerika, bukan di Australia gitu ya. Nah, penyakit-penyakit apa aja sih Pak yang paling banyak diderita sama masyarakat Indonesia, terlebih lagi di musim hujan yang seperti ini? Kalau di musim hujan ya rata-rata seperti sama itu ya kan. ya. Tapi itu kan penyakit yang umumnya diserang akibat dari serangan bakteri ya, seperti diare dari bakteri. Kemudian tipes dari bakteri atau enggak virus ya, seperti influenza dan sebagainya. Seperti DBD itu kan ya dari deng ya, dari virus juga. Tapi itu semua dari infeksi akibat dari serangan bakteri, virus dan jamur. Kalau kita punya antibodi kuat ya kita mampu tercegah dari makin parah. Artinya virus dan bakteri itu tidak multiplikasi sehingga menyebabkan merusak atau menyerang seluruh pertahanan tubuh kita. Jadi intinya meningkatkan kualitas
imunitas kita sehingga kita tidak mudah terkontaminasi serangan bakteri jahat dan virus-virus jahat yang menyebabkan kerusakan kesehatan kita. Tapi yang paling banyak lagi bukan akibat serangan virus, ini akibat dari kerusakan sistem metabolisme kita. Ya. Jadi penyakit di Indonesia nih kalau disurvei paling banyak itu ranking pertama diabetes. Jadi penyakit diabetes di Indonesia paling banyak diderita. Dan pun di dunia juga Indonesia ini sudah ranking berapa ya? 5. Kemarin ranking 5 ya. Ranking 5. Mungkin sebentar lagi ranking 1. Cuma kita nggak mau kasih penghargaan kalau ranking 1. Nggak bangga kita. Gitu ya. Kemudian selain itu penyakit apa lagi? Ternyata penyakit jantung koroner. Ya. Bahkan pertama tuh penyakit jantung koroner dulu, abis itu baru diabetes. Jadi banyak orang Indonesia itu ternyata yang sudah kena penyakit jantung koroner. Nah kalau dia punya duit dia bisa pasang ring kan gitu. Kalau nggak punya duit pasang apa saya juga bingung nih ya. Jadi pasang kunci kan. Iya. Jadi kena jantung koroner, kedua diabetes, kemudian TBC banyak loh, tuberkulosis. Jadi kalau orang udah kurus mendadak, batu nggak sembuh-sembuh, masih ngerokok terus, ya lewat deh, ya kan. Nafsu makannya berkurang, nah itu keringat dingin, itu ada tuberkulosis tuh, bakteri tuberkulosis yang menyerang. Dan Indonesia ini banyak, apalagi di daerah yang udaranya sirkulasinya nggak bagus, banyak polusi masuk tapi nggak bisa keluar lagi. Di daerah-daerah yang padat gitu ya, banyak yang kena TBC. Dan itu banyak yang masih muda meninggal akibat TBC. Jadi jantung, diabetes, TBC, hipertensi. Jadi di orang Indonesia tuh banyak juga yang kena penyakit hipertensi. Nah hipertensi itu lama-lama jadi penyakit umum. Jadi kamu gak hipertensi ya? Kok aneh sih, yang lain aja hipertensi, kan lucu ya. Jadi jangan sampai yang namanya penyakit itu sesuatu yang lumrah. Kalau nggak kena hipertensi nggak keren gitu ya. Karena emang udah kebanyakan konsumsi pola makan yang serba kemasan, yang banyak kandungan natriumnya, akibatnya kita terserang penyakit hipertensi. Natrium itu bahasa keren, tapi bahasa sederhananya garam ya. Saya beli buka kaca gitu ya, ada jualan tahu. Pas saya makan tahunya, asin banget. Ini nih penyebab hipertensi. Habis itu kita ngamuk-ngamuk pula, stroke ya kan. Hipertensinya naik, makan asin-asin, marah-marah, stroke ya kan. Jadi setelah itu, apalagi penyakit berikutnya, ya kalau udah kena diabetes, jantung koroner, hipertensi, ya ujung-ujungnya kena serangan jantung, stroke. Ya. Nah kalau stroke itu masalahnya cacat permanen, kecuali stroke ischemic attack, belum sampai pecah pembuluh darah. Nah kalau hemorrhagic stroke itu yang paling berbahaya. Kenapa? Karena seandainya sembuh pun kadang-kadang ada yang ketinggalan gitu deh. Dari fungsi organ tubuh kita banyak yang nggak berfungsi secara normal, kemampuannya berkurang, nggak 100% lagi, 80%, ya kan? Nutup pintu mobil, tangannya masih ketinggalan di dalam, kejepit gitu ya, karena udah nggak bisa mengkoordinasi tubuhnya, ya kan? Akibat dari kena serangan stroke yang hemorrhagic stroke, pecah pembuluh darah. Awalnya dari penyakit yang dia tidak pernah peduli sama sekali, bahkan dia yang dipedulikan yang aneh deh, beli baju mahal berani, ya kan? Pakai mobil mahal, oke. Cuma pas beli makanan kesehatan, dia mikirnya 1000 kali, ya kan? Akibatnya apa? Baru kena diabetes, jantung koroner. Nah begitu udah kena jantung koroner kan takut mati itu. Sekali pasang ring, udah deh. Berapa bayarnya yang mesti mahal? Karena kan yang ratusan juta. Dan kalau udah pasang ring, itu mesti minum obat seumur hidup. Karena ada ring di dalamnya, ada benda asing sebenarnya kan. Nah sebelum itu terjadi ataupun sudah terjadi, ya kita mesti konsumsi herbal antioksidan yang mampu mengembalikan semua fungsi-fungsi organ tubuh. Cuma konsumsinya nggak bisa pelit-pelit. Udah kena jantung koroner, ya kan, gula darahnya sudah tinggi, kolesterolnya tinggi, belinya Ziman cuma sebotol untuk 1 bulan. Irit banget ya. Jadi kalau bisa 10 botol. Syukur-syukur 10 botol untuk 1 bulan. Cuma kalau pengen segera cepat-cepat sembuh, ya 20 botol 1 bulan. Jangan pelit-pelit sama tubuh kita kalau tubuh kita itu sudah banyak penyakit di dalamnya. Kan gitu. Cuma kan banyak orang-orang, ya Pak kan nanti ada BPJS gitu kan. BPJS kan obatnya obat generik. Bukan masalah itu, kita pakai BPJS pun kita ada risiko beban moral, beban mental, beban gak nyaman.
pasti kan nyusahin orang dong. Yang Iya. pertama nyusahin negara, karena kan dibayarin negara kan. Nah biasanya nih kalau BPJS yang paling merugikan buat BPJS-nya nih, buat negara, rata-rata penyakit gagal ginjal, Iya. kanker, jantung, talasemia, hemofilia, stroke, leukemia dan sebagainya. Jadi kalau kita pengen negara kita itu nggak bangkrut karena ulah kita yang nggak menjaga kesehatan, ya jangan sampai kita dirawat di rumah sakit di mana penyakit kita berat. Hanya mengandalkan BPJS. Seandainya pun kita dibayarkan, ya kan dibayarkan pemerintah, dibayarkan siapapun juga nggak nyaman kalau penyakit itu ada di tubuh kita. Iya, punya asuransi misalkan, Iya. asuransi swasta. Ya, kan itu yang bayar kan duit kita juga kan ya, ratusan Betul. juta. Cuman ngeluarinnya kayaknya nggak enak banget. Iya. Buat ngeluarin bayar rumah sakit. Kalau ngeluarin duit buat jalan-jalan, buat beli baju, itu kan seneng ya. Ini buat bayar rumah sakit kayaknya nyesek banget duitnya. Jadi gini loh, ada orang ya asuransi tuh fungsinya untuk apa? Kalau saya masuk ke rumah sakit ada yang bayarin, Iya. ya kan? Jadi dia uangnya itu benar-benar ada posnya. Tapi kalau uangnya agar tidak masuk ke rumah sakit itu gak ada posnya, kan Iya, unik gitu ya. makanya. Padahal kalau bisa kita mesti punya uang yang ada pos kita agar kita nggak pernah masuk ke rumah sakit. Konsumsi Ziman 10 botol sebulan ya kan misal. Itu kan kita menjaga agar tidak pernah masuk rumah sakit. Iya. Ya tapi gimana dong Pak, saya kan udah berasuransi, rugi dong. Gimana sih masuk rumah sakit nggak nyaman kok kan gitu. Mana enak walaupun pakai asuransi. Iya, kan? Nggak enak. Jadi kita cuma buka paradigma bahwa banyak orang mengasuransikan mobilnya, mengasuransikan kesehatannya, mengasuransikan apapun gitu ya. Cuma tidak mau mengasuransikan kesehatannya yang hakiki dengan makanan kesehatan yang berkualitas. Seperti itu. Jadi konsumsi Ziman rutin itu kita bisa lihat parameternya dengan cek ke klinik, kadar kolesterol kita berapa, kadar gula darah kita berapa, kadar tekanan darah kita berapa, urium kreatinin albumin kita berapa, kita cek tuh tiap bulan. Ya. Jadi jangan kita merasa sehat, tahu-tahu pas dicek udah kronis. Jadi kita melihat dulu kondisi kesehatan kita, apalagi udah kepala 3, kepala 4, apalagi kepala 5, kepala 6. Kita mesti mengecek kondisi kualitas kesehatan kita bagus atau buruk. Setelah itu kita konsumsi makanan yang sehat, pola hidup yang sehat. Jangan lupa konsumsi Ziman secara intensif dan persisten agar kita bisa menemukan kembali kesehatan kita yang sudah hancur. Yang pengen sehat, bugar, awet muda sepanjang hari, yang pengen ya uangnya yang ditabung itu untuk jalan-jalan, untuk beli baju, untuk makan di hotel yang mewah. Ya udah, jaga kesehatannya dengan baik, jangan uangnya ditabung untuk masuk ke rumah sakit. Makanya konsumsi Ziman dong secara rutin dan juga teratur, pagi, siang, sore, dan juga malam, 5 tetes di bawah lidah. Harganya murah loh, cuma Rp200.000 aja ya. Satu botolnya Rp200.000. Jadi kalau Anda pengen sehat, awet muda, bugar, langsung aja datang ke radio kesayangan Anda ini untuk beli Ziman dengan harga Rp200.000. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Masih ada Sasa Harun dan juga Pak Nyoto yang setia menemani Anda dan memberikan informasi kesehatan untuk Anda biar Anda tetap sehat. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur, pagi, siang, sore, dan juga malam, 5 tetes di bawah lidah. Yang mau mendapatkan Ziman, masih kita tunggu di radio kesayangan Anda ini loh ya. Harganya Rp200.000 aja. Ini ukurannya 15 mili, 100% enzim herbal alami. Tadi di segmen yang pertama kita bahas ada beberapa penyakit yang harus kita waspadai ketika musim hujan telah tiba. Kemudian juga ada beberapa penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Ada jantung, diabetes, hipertensi, kanker. Nah, terus Pak Nyoto juga bilang gimana caranya untuk tidak sakit ya, harus menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, lifestyle-nya juga harus bagus gitu kan, konsumsi Zimannya rutin dan juga teratur. Nah, Ziman itu kan herbal ya. Keunggulan herbal itu sendiri sebenarnya apa sih, Pak? Nah, jadi gini, saya tuh lebih cenderung ya bahwa penyakit itu bisa diatasi dengan herbal karena di dalam herbal itu ada fitokimia. Itu tuh tumbuhan, bahan kimia dari tumbuhan, dan itu relatif lebih aman. Ya, contoh yang paling gampang aja deh, bumbu dapur juga bisa untuk kesehatan, misalnya bawang putih gitu ya. Kalau kita darahnya banyak lemak darah gitu, darah kita ada pengentalan, nggak encer, kita banyak-banyak makan putih, makan putih, Bawang putih. kecepetan, makan bawang putih gitu ya. Biasanya darah kita lebih encer dan peredaran kita lebih lancar. Bahkan konsumsi bawang putih juga bagus untuk yang
Hipertensi. masuk angin, hipertensi. Padahal cuma bawang putih gitu loh. Dan kita makan bawang putih seumur hidup juga nggak masalah, tidak akan merusak kualitas kesehatan. Berbeda dengan sesuatu yang banyak kandungan dari bahan-bahan kimia. Pengobatan bahan-bahan kimia pasti ada efek samping, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi konsumsi herbal itu cenderung lebih aman karena itu makanan, ya kan? Kita misalnya konsumsi kayu manis, bukan kayu putih ya, kayu manis. Kayu manis kita konsumsi buat penambahan kopi kita, apa kita rasanya jadi tambah enak. Itu bagus loh buat hipertensi, mencegah Alzheimer, mengecerkan darah. Dan itu makanan gitu loh. Jadi relatif aman. Nah, jadi kalau kita pengobatan kuratif, pengobatan melalui herbal, itu pertama tidak ada efek samping. Bisa dikonsumsi, kalau bisa konsumsi jangka panjang. Contoh kita konsumsi madu aja ya, herbal dari hewani gitu ya. Kalau bisa kan seumur hidup, biar kita awet muda, segar bugar dan sebagainya. Kan itu makanan. Jadikanlah makananmu sebagai obat, atau suatu saat obat-obatan jadi makananmu. Jadi saya pilih makanan yang mengandung makanan yang punya efek pengobatan, kan gitu. Nah, jadi kalau kita sudah punya masalah kualitas kesehatan yang kita bahas tadi sebelumnya, ada diabetesnya sudah kronis, jantung koronernya kata dokter udah mesti pasang ring, sudah kena serangan stroke, ya kan, udah punya masalah dengan kolesterol tinggi, hipertensi, kenapa sih tidak pakai pengobatan melalui herbal? Kebanyakan orang Indonesia ini aneh gitu ya, aneh, kita sebut unik juga nggak tepat, aneh. Jadi dia pertama kali pakai obat-obat kimia, begitu udah nggak mempan baru pakai obat herbal. Ya, kalau saya lebih bagus daripada terjadi penyakitnya, kita mesti cegah dengan pola makan sehat, gaya hidup sehat, konsumsi makanan herbal. Tapi kalau nggak mau repot, ya konsumsi nutrisi herbal seperti Ziman ini. Karena kandungannya dari buah-buahan yang punya efek terapeutik diuji ribuan tahun secara empiris. Contohnya mengkudu, delima, kayu manis, ginseng. Itu dari zaman bukan kuda gigit besi lagi ya. Zamannya apa tuh? Kerajaannya Brahma Kumbara segala macam udah herbal gitu loh. Jadi udah teruji mereka pakai herbal untuk memperpanjang usia mereka, kualitas hidup mereka. Nah, kalau kita konsumsi Ziman, ini menariknya apa? Dia itu kandungan zat aktif yang ada di dalam buah-buahan itu dipertahankan enzimatisnya, asam aminonya. Jadi ekstraksinya itu berbeda dengan herbal-herbal ataupun suplemen-suplemen yang lain. Jadi apa bedanya Ziman dengan suplemen yang lain? Dia ekstraksinya secara dingin dan 2 kali. Jadi kalau sekali belum pekat, 2 kali lebih pekat. Dan di proses ekstraksinya dingin. Dan ini teknologi ini hanya punya teknologi Jepang. Jadi Ziman itu adalah suatu suplemen makanan kesehatan yang sangat efektif untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan kita, membuat kita awet muda, memperpanjang usia, meningkatkan imunitas, dan minumnya ya kalau bisa seumur hidup. Ya jangan udah sembuh nih, gula darah saya udah turun, udah deh nggak usah konsumsi Ziman. Terus saya banyak makan yang mengandung karbohidrat, indeks glikemik tinggi, banyak mengandung garam, ya kan, banyak mengandung gula, tepung-tepungan, minyak-minyakan, goreng-gorengan. Akibatnya sakit lagi. Kenapa? Karena nggak punya kecerdasan kesehatan. Jadi ada harga yang mesti dibayar kalau kita pengen hidup sehat, awet muda, segar sampai di usia berapapun. Pola makan gaya hidup sehat, jangan lupa konsumsi Zimannya rutin. Gitu. Jadi nanti kita cek tuh kualitas kesehatan kita dari bulan ke bulan. Oh iya ya, tekanan darah saya udah mulai normal, asam urat saya udah mulai normal, gula darah saya sudah normal. Kita bisa olahraga, bisa aktivitas, nggak gampang capek, nggak gampang linu, nggak gampang nyeri, nggak gampang demam, nggak gampang meriang. Energi tubuh kita full, jadi gampang dibuat kerja. Bahkan kita punya adaptasi terhadap stres tinggi karena tubuh kita fit. Ya, jadi kalau orang yang konsumsi makanan mengandung herbal adaptogen, yang ada di Ziman ini banyak kandungan adaptogennya, diantaranya ginseng, mengkudu gitu ya. Kita kena tekanan yang stres tinggi itu kita masih bisa senyum-senyum, ketawa-ketawa. Tapi kalau orang yang tidak punya zat gizi yang cukup, antioksidan yang cukup, begitu kena stres langsung stroke. Kan seperti itu. Gitu. Ya. Jadi jangan lupa subscribe. Share dan like and comment gitu. Jangan lupa ya subscribe, komen, dan juga
share gitu. Ziman Herbal ya nama YouTube-nya ya, Ziman Herbal. Jadi kalau Anda pengen sehat sepanjang hari, selain mengkonsumsi Ziman setiap hari tuh ya, dengerin informasi kesehatan yang sudah kita obrolin ya, ada di YouTube Ziman Herbal. Tuh bunyi apa tuh? Gak usah marah-marah. Handphone dibanting-banting nih. Handphone ya, kayaknya udah ini kayaknya. Udah kesel sama handphone, gak bikin sehat, Betul. bikin puyeng katanya. Ya udah, cuman Ziman yang bisa bikin sehat. Jadi segera konsumsi Ziman ya, secara rutin dan juga teratur, pagi, siang, sore dan juga malam, 5 tetes di bawah lidah. Jangan lupa juga subscribe YouTube kita Ziman Herbal kalau ingin mendapatkan informasi dan juga manfaat yang luar biasa gitu ya. Oke, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan lupa yang ingin bertanya silakan di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pertanyaannya sudah banyak banget yang masuk ya di 081 511 103 103 dan waktunya kita jawab. Selamat sore. Ini ada kejadian, mungkin ini pengalaman saya yang pertama. Sesudah minum Ziman saya seneng makan pete katanya. Tetapi setiap saya buang air kecil kok tidak bau pesing. Kata orang itu terjadi ada gangguan di ginjal. Setelah saya minum Ziman kok air kencing saya baunya pesing. Apakah ini memang Ziman bermanfaat untuk menormalkan ginjal yang bermasalah? Dari Mas Agus yang ada di Batang. Kalau kita kan makannya apa tuh, pete ya? Pete. Kalau kita makan pete, pas kita buang air kecil jadi bau jengkol, nah itu masalah. Itu kok jadi begitu ya? Jadi Iya, aneh tapi kalau ya? kita makan pete, kita buang air kecil masih bau pete, itu aman gitu kan. Kita makan jengkol, buang air kecilnya bau jengkol, itu aman. Jadi kalau bau jengkol tiba-tiba bau kembang, itu nggak aman kan. Aneh gitu ya. Jadi memang kalau kita buang air kecil, kita konsumsi makan yang kandungan parfumnya tinggi seperti itu, pasti keluarnya juga baunya nggak bagus, nggak nyaman gitu ya. Tapi kalau kita buang air kecil nggak ada baunya, itu jarang. Biasanya kita apapun yang kita konsumsi, apalagi yang memang dia punya kandungan yang membuat aroma yang menyengat, itu pasti kita buang air kecil, aromanya menyengat ya. Apalagi kalau kita dehidrasi, konsumsi airnya kurang, begitu kita buang air kecil, biasanya aromanya lebih menyengat dan warnanya lebih kuning, lebih keruh gitu ya. Jadi ciri-ciri kita kekurangan cairan, kita buang air kecil, baunya menyengat dan warnanya keruh. Jadi yang paling bagus apapun yang kita makan, mau makan pete, mau makan jengkol, mau makan apa lagi ya yang lebih parah daripada itu. Banyak-banyaklah konsumsi air putih. Tapi minum air putih itu tidak boleh langsung 1 liter ditenggak habis. Itu memperberat fungsi ginjal. Kembung nanti. Iya, pertama kembung, kedua ginjal kita kecapean, kurang ajar, saya Terus dikasih nanti kerjaan gitu kan. ususnya berenang. Iya. Jadi kita minum air itu sedikit-sedikit tapi rutin ya. Jadi kita nggak dehidrasi. Tapi sering buang air kecil dong, ya nggak masalah. Yang penting ginjal kita sehat ya. Nah kurang lebih seperti itu. Cuma bagi mereka yang punya masalah dengan ginjal, itu ada parameternya. Kalau kita cek kadar kreatininnya tinggi, kadar uriumnya tinggi, kadar apanya lagi ya yang tinggi itu kalau ginjalnya bocor. Nah itu biasanya nanti ujung-ujungnya lari ke gagal ginjal. Kalau gagal ginjal ujung-ujungnya adalah cuci darah. Nah sebelum itu terjadi, konsumsi Ziman rutin. Jadi konsumsi Ziman itu kalau sudah punya masalah dengan ginjal, parameternya kreatininnya buruk, uriumnya buruk, itu nilainya jelek lah ya kan. Metil guanidinnya juga nilainya jelek gitu ya. Nah kita konsumsi Zimannya rutin, pagi, siang, sore, malam 5 tetes. 1 botol kalau bisa diirit-irit seminggu habis, tapi kalau bisa secepat mungkin dihabiskan, kita konsumsi lagi. Tapi biasanya orang yang punya masalah dengan ginjal itu kan penyakit sekunder. Penyakit tersiernya bisa ada hipertensi, bisa menjadi diabetes. Jadi sekaligus dicek kesehatan kita secara komprehensif, kadar tekanan darah kita berapa, gula darah kita berapa, kolesterol, asam urat, termasuk parameter tentang ginjal. Nah kita konsumsi Zimannya rutin. Nanti tiap bulan kita cek lagi, membaik. Nah sekali kalau sudah membaik semua nilai raportnya itu, kita konsumsinya nggak perlu intensif deh. Yang penting sehari konsumsi mau 5 tetes pagi, 5 tetes malam, atau 10 tetes malam aja. Karena kualitas kesehatan kita sudah didetok tuh semua racun dalam tubuh, dan semua parameter kesehatan kita sudah di angka yang normal. Nah kita bisa cukup konsumsinya untuk menjaga kualitas kesehatan. Tapi kalau yang udah
kecanduan hidup sehat nggak apa-apa minum banyak-banyak juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini masih ada lagi beberapa pertanyaan tapi nanti ya. Yang mau bertanya masih kita tunggu. Yuk silakan di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Segmen yang terakhir di 081511103103. Ini ada pertanyaan. Selamat sore, maaf mau tanya nih, saya pengen konsumsi Ziman karena saya punya asam lambung dan kata dokter ada infeksi karena saya utihan juga. Utihan tuh apa? Saya kalau misalnya, Apa ya? iya utihan apa ya? Nanti saya tanya deh. Saya searching dulu ya. Iya sama Mbak Google. Kalau misalnya konsumsi Ziman itu boleh dicampur dengan madu atau enggak? Terus juga dari Bang Dodi di Ciledug, Ziman itu bisa buat yang penderita penyakit mah apa enggak gitu. Terus satu lagi ya Pak ya, Yup. Ziman yang sudah diminum terus berhenti, apakah masih bisa diminum lagi sudah 1 bulan lebih gitu? Oke, ini sebenarnya waktunya mepet banget ya. Tapi yang paling penting adalah bagi mereka yang punya masalah mah kronis, jangankan mah yang biasa, yang kronis harus konsumsi Ziman. Karena itu yang namanya mengkudu, itu ada penelitiannya, jurnalnya banyak, efektif untuk sakit mah. Jadi ada salah satu ilmuwan dari Amerika, Ralph Hennig ya, dia meliti tentang kandungan mengkudu itu ternyata efek sekali untuk peradangan yang dalam lambung, mengatasi tukak-tukak di lambung. Jadi konsumsinya rutin. Cuma bagi mereka yang udah kena penyakit mah ya jangan konsumsi lah saat perut kosong. Ya, kalau dicampur madu boleh-boleh saja, tapi madunya madu asli. Iya. Karena kadang-kadang banyak orang yang nggak tahu mana madu asli, dia minum madu yang ternyata molase, mirip madu padahal gula. Itu yang kita larang. Karena nggak menyembuhkan penyakit apalagi kesehatan, ya kan malah memperburuk kesehatan. Jadi boleh dicampur dengan madu, dicampur dengan apapun selama itu makanan yang menyehatkan, kan seperti itu. Terus yang terakhir apa ya? Saya kok lupa Yang tuh. terakhir itu mana tadi? Sudah minum Ziman terus berhenti, apakah masih bisa diminum lagi sudah 1 bulan lebih? Oh iya, jadi jangan khawatir. Ziman itu kan memang satu herbal yang sudah ekstrak pekat. Dan dia sudah antibakteri, anti jamur, antivirus ya. Jadi biasanya nggak bisa basi, ya. Kita cerita cuka bisa basi nggak? Ya nggak bisa Nggak basi bisa. ya karena udah antibakteri kan gitu. Kita kalau lihat apa ya banyak sekali yang nggak bisa basi karena memang kandungannya sudah antibakteri, anti jamur, antivirus. Cuma kalau bisa habis minum jangan dibuka ya, ditutup Ditutup rapat. Simpan di lemari Iya, es. mau kita simpan sampai 7 tahun juga dibuka nggak masalah ya kan, karena itu herbal yang sudah ekstrak pekat dan sudah antibakteri, anti jamur. Dan yang paling penting apa, kalau kita konsumsi jangan berhenti walaupun sudah sembuh. Karena kalau kita sudah sembuh, kita tetap banyak sekali makanan yang memperburuk kualitas kesehatan kita. Kita perlu detox. Kita nggak bisa menghindari terserangan virus, bakteri, bibit kuman penyakit. Kita nggak bisa terhindari dengan makanan-makanan yang sembarangan di luar. Kita nggak bisa menghindari stres, kurang tidur, kurang istirahat. Nah itu kita ganti dengan konsumsi Ziman rutin agar kita tercukupi gizi kita sampai ke tingkat nutrisi mikro, yaitu antioksidan. Dan Ziman ini efektif sekali menjaga kualitas kesehatan kita. Jadi kalau bisa jangan kita sudah sembuh berhenti, konsumsi rutin demi panjang umur, sehat awet muda, terhindar dari berbagai macam penyakit, baik serangan virus, bakteri, bibit kuman penyakit ataupun penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi dan sebagainya. Apalagi memang udah kena penyakit mah kronis dan sebagainya. Wah, waktunya udah mau habis, udah bunyi bel. Udah bunyi alarm ya. Jangan lupa subscribe, like Ziman Herbal. Betul. Jangan lupa juga kalau sudah di-subscribe ya, di-share ke teman-temannya karena ini bermanfaat banget ya. Kalau Anda memberikan yang memberikan ada manfaatnya, timbal baliknya pun juga gitu dari Tuhan. Banyak banget ya, Pak. Banyak. Kita mau kasih apa ya, jauh banget sih. Dapat nilai pahala gitu ya. Dapat pahala aja deh. Oke. Kita doain banyak duit aja deh kalau yang Betul, subscribe amin. ya. Oke, berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita pamitan aja. Pertanyaan yang belum sempat terjawab minggu depan nanti akan kita bahas lagi ya. Oke. Ada yang mau disampaikan untuk terakhir kalinya, Pak? Untuk terakhir kalinya serem Oke, banget. kita ulangi lagi ya. Jangan terakhir kali, ngeri ya. Jadikanlah makananmu sebagai obat atau suatu saat obat-obatan jadi makananmu. Dan Ziman adalah suplemen makanan yang paling efektif untuk mengatasi segala keluhan kesehatan kita. Oke, kalau gitu Sasarun pamit. Panyato pamit. Dah. Dah.